Biarpun nggak ada ADAS, tapi ganteng. Wajar banget kan bisa ngalahin Veloz. Bener yang saya bilang, mobil ini memang sebenarnya minim fitur, bahkan kalah jauh kalau dibandingin sama si Stargazer Prime maupun si Veloz ya, karena nggak ada fitur ADAS. Tapi secara looks mobil ini ganteng, sudah memenuhi ekspektasi orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh yang penting adalah desain dulu, ganteng dulu. Masalah fitur tuh nomor sekian. Udah gitu kabinnya luas apa enggak gitu loh. Dan teman-teman, apa sih sebenarnya yang bikin mobil ini laris manis? Apa gara-gara promo-promonya ya? Perkenalkan, saya Gali Rakasiwi dari marketing Sunstar Prima Motor Cibubur. Nah, untuk dealer kita di alamatnya Jalan Raya Alternatif Cibubur, kilometer 6, persis di samping perumahan Legenda Wisata Cibubur. Selain melayani penjualan unit baru, kita juga menyediakan servis, spare part, dan body repair. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki kendaraan Mitsubishi, itu bisa langsung kontak Gali untuk booking servis atau body repairnya. Atau Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan unit Mitsubishi baru, ini waktu yang tepat. Karena kenapa? Promo akhir tahun sudah dimulai, jangan sampai dilewatkan. Nah, jadi ini untuk Expander Ultimate itu di angka 324.500.000. Kalau misalkan Bapak Ibu minat, itu cukup bayar 10 juta aja udah bisa bawa pulang Mitsubishi Expander Ultimate ya Bapak Ibu ya. Ada juga kita promo bunga 0%, total DP mulai dari 10%, lalu kita ada namanya tenor sampai 8 tahun, cicilan mulai dari 3 jutaan, tenor maksimal 8 tahun, itu ada voucher Sodexo tambahan sebesar 500 sampai 1 juta rupiah, dan yang terakhir itu ada namanya showroom event mendapatkan logam mulia tanpa diundi. Kami juga menyediakan unit test drive, yaitu ada Expander Ultimate, Pajero Sport, dan X-Force. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa datang ke showroom, itu bisa langsung kontak Gali, itu untuk bisa dibawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungin Gali di 0812 8839 6470 atau bisa langsung janjian dengan Gali di Sunstar Prima Motor Cibubur. Terima kasih. Kuncinya seperti ini, ada tombol lock dan unlock, dapat 2, sudah immobilizer, tentunya sudah smart entry. Kalau mobil sudah ada smart entry, kalian nggak perlu pamer-pamerin, cukup kantongin aja. Buat buka pintu tinggal pencet tombol-tombol gitu aja. Dan yang tadi saya bilang, bagian kaca sini tentunya polos karena belum ada fitur ADAS. Tapi lampunya cakep ya. Dan ini sudah pakai filosofi Dynamic Shield ya. Dan yang facelift sekarang sudah ada run view monitor, perlampuan sudah proyektor LED, tapi fog lampnya masih halogen biasa, ya kan? Ini ngebantu buat parkir, ya kan? Tapi yang saya nggak suka bener-bener adalah kenapa nggak dikasih fitur ADAS sama sekali ya, sementara di saingannya udah. Tapi balik lagi ya, logikanya ya, kalau mobil dengan kayak gini aja sudah laku, ngapain ditambah-tambah lagi, gitu ya? Bener gak sih? Tapi kalau misalnya suruh milih, misalkan dijajarin kayak misalnya sama Stargazer Prime, kalian jujur ya, lebih milih mana? Mungkin, wah bener ya Stargazer fitur lengkap, tapi kalau suruh beli, mungkin orang rata-rata lebih milih yang ini. Mungkin pendapat saya bisa subjektif, boleh banget kalau teman-teman sharing di kolom komentar kalau misalnya dijajarin Stargazer, mungkin Veloz sama Expander, kalian lebih milih yang mana. Dan kalau kita ngomongin mesin yang sama dipakai juga sama si Expander Cross. Nih, kita buka ya. 1500 cc, maticnya sudah CVT, tenaganya itu 105, torsinya sekitar 141 Nm. Air intake-nya teman-teman yang penting ya. Kalau orang cari mobil tuh sekarang air intake-nya cukup tinggi tuh. Cukup tinggi banget. Nah, remnya sudah ABS, EBD, brake assist juga sudah ada. Yang bedain tuh kalau Expander Cross dia ada active yaw control gitu loh. Nah, remnya sudah ABS, EBD, brake assist juga sudah ada, terus stability control juga sudah ada, hill start assist juga ada. Kalau kita ngomongin dimensi, panjangnya 4595, wheelbase-nya 2775, memang mobil ini terluas, terpanjang di kelasnya. Yang bedain sama Expander tentunya nggak ada side sliding kayak gini ya. Velgnya tuh match ini, profilnya 205, 55, ranking 17, cakram, cuman depan doang, belakangnya belum ya. Kenapa nggak dikasih sekalian ya? Tapi tambahan alarm filmmeter cukup lumayan menambah visibilitas. Dan di sini kayak ada side skirt, ini bahannya kayak bahan dop tapi warna silver. Dan saya sudah bawa meteran ya, teman-teman, buat tahu berapa sih bagian terluarnya. Di sini hampir 27 cm ya, meskipun di bagian dalam ada yang lebih rendah lagi, biar ada gambaran kan. Handle-nya dia sudah dilapis ornamen chrome, dan di sini juga ada window line chrome, tapi kayak satin chrome gitu ya.
semakin manis karena kacanya dibikin sampai belakang, dia belum ada roof rail. Karena roof rail tuh biasanya dikasih di mobil-mobil yang low SUV. Tangki BBM letaknya ada sebelah kiri, muat 45 liter. Tapi bener ya, mobil ini terlihat sangat futuristik banget. Lebarnya 1750, tingginya 1750, antenanya sudah shark fin, sudah dikasih high mount stop lamp, defogger juga sudah ada, kamera mundur sudah ada, lampu belakangnya T-shape, ada emblem expander, belakang sebelah kanan ultimate. Ban serepnya masih belum sama dengan keempat ban lainnya, sudah ada parkir sensor, dan di sini underguard belakang sini tuh bahannya itu sebenarnya bahan dop, cuma dia dicat warna silver gini, silver atau gray ini finishingnya. Reflektornya dia bentuknya vertikal kayak gini ya, dan tentunya sudah dilengkapi dengan smart entry, cuma memang begitu dibuka keempat pintunya langsung terbuka juga. Joknya belum kulit, tapi dia ada pilihan warna hitam buat kalian yang nggak suka warna beige. Tapi kalau misalnya kalian lagi butuh bagasi lebih, bisa dilipat ke depan. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, kalau baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini kan jadinya lebih rapi ya teman-teman ya. Ada safety belt kiri dan kanan. Jadi teman-teman ya, jujur aja kalau misalnya jajarin ya, 320-an ya. Memang fiturnya nggak selengkap kayak si Veloz maupun Stargazer, tapi kalian lebih milih yang mana? Yang saya suka, dia sudah ada wireless charger, terus sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto meskipun pakai kabel, udah ada shortcut kamera front view monitor meskipun kualitasnya nggak gitu bagus gitu loh. Kenapa nggak kayak mobil Cina sekarang gitu loh? Barangkali nanti dari Mitsubishi nonton ini, barangkali nanti nggak upgrade ke depannya ya. Tapi di sini sudah electric brake, auto hold, ya kan? Ini setirnya sudah tilt teleskopik, jadi lebih apa ya? Lebih ergonomis. Dan untuk kayak door trimnya itu sudah dilapis soft touch semua. Mungkin PR-nya adalah kalian mungkin ganti untuk jok aja gini. Di sini ada tempat cup holder, untuk konsol juga sudah ada. Tapi berasa ya pada saat duduk di sini ini berasa apa ya? Mobil ini agak tinggi, udah cukup lega banget. Ini berasa banget loh. Dan setirnya pakai punya X-Force, sudah retractable juga. Yang saya nggak suka kenapa adjusternya tuh bentuknya bulat-bulat gini loh. Agak repot, oke lah yang nggak dikasih elektrik, tapi setidaknya agak jungkit itu kayak lebih enak. Ini pada saat kayak ditutup, ini agak kesulitan nih. Susah nih, asli beneran ya. Ini doang sih yang saya nggak suka sih. Udah itu doang. Terus kayak misalkan di sini, ya memang agak tanggung ya. Kenapa nggak ada bikin meter clusternya tuh full digital kayak Xpander Cross? Mungkin biar jadi pembeda kali ya kayak gitu. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cruise control. Tapi setidaknya saya lebih suka ini dibandingin yang punya Xpander Cross. Saya lebih suka ini, ya kan? Ini lebih suka ya. Terus yang saya suka juga di sini untuk kayak visibilitas cukup oke. Pilar A kan memang agak gede ya teman-teman ya. Tapi di sini spionnya itu dimundurin. Di sini masih ada kaca kecil seperti ini. Spion dalam masih kayak gini, tapi kayak di kelasnya memang seperti ini semua. Sun visor nggak ada kaca. Kacanya cuma sebelah sini aja sih. Tapi di sini palingan PR-nya kalau kalian mau upgrade, palingan cuman tambah joknya di sini karena di sini sudah rapi, termasuk door trim juga ya. Boleh banget kalau kalian sudah pakai Xpander Ultimate atau yang mungkin tadinya sempat bingung mau ambil Veloz atau Stargazer tapi akhirnya memilih Xpander, boleh banget kenapa, atau misalkan kalian ambil tipe lain itu alasannya kenapa, boleh sharing di kolom komentar ya. Bukaan pintunya tuh hampir 110 cm. Oh berarti bener yang dibilang sama Mas Gali ya, cukup lega. Ini ada Sherlock, jadi kalau dipencet ke dalam sini, ke luar ya, ke luar sini itu nggak bisa dibuka dari dalam buat anak-anak. Ini sudah soft touch. Tempat minum ada berapa? 1, 2, 3 tempat minum terbuka. Dan dengan wheelbase 2775 berasa banget cukup lega. Ini tadi posisi duduk saya nih masih ada sekitar 1 jengkal, hampir 1 jengkal. Ada port USB dan Type C. Blower AC juga ada, jadi nggak perlu takut kepanasan ya karena cukup dingin banget. Ada armrest di sebelah sini, ya kan. Ada cup holder juga, ISOFIX juga sudah ada. Jadi untuk headrest cuma ada doang. Nah untuk jarak kepala teman-teman yang bisa nilai sendiri, menurut saya sih udah cukup lega, baik di baris kedua maupun baris ketiga. Gitu loh. Boleh dong sharing kalian yang pakai Xpander Ultimate tuh konsumsi BBM-nya 1 banding berapa? Mas Gali, sekarang saya tanya, kasih alasan kenapa harus pilih Xpander Ultimate. Nah, kalau untuk Mitsubishi sebenarnya kita dari Xpander Ultimate ini, itu desainnya dari tampak depan sudah sangat futuristik ya Mas ya. Nah, kalau untuk di bagian interiornya sendiri, itu dia sudah luas, kabinnya sangat luas. Lalu untuk joknya dia ada pilihan warna, jadi ada yang warna beige dan ada warna hitam, tergantung kebutuhan Bapak Ibu maunya yang mana. Gitu. Nah lalu untuk yang ketiga itu dia purna jualnya Mas, itu masih tertinggi lah bisa dibilang di kelasnya. Itu. Ya jadi kemarin juga baru melakukan facelift.
Ada tambahan Around View monitor sama pilihan warna hitam ya. Betul. Dan flagshipnya atau tipe tertingginya kan ibaratnya masih ada pilihan manual. Masih ada pilihan manual di Dan kita. manual tuh warnanya hitam. Nah, kalau soal harga Mas? Kalau soal harga dia di angka 324.500.000 dan itu belum dipotong diskon, Mas. Boleh di-mention nggak? Nah, kalau untuk diskon sih itu bisa langsung di nomor telepon aku. Kalau misalnya aku mau spill di sekarang itu di angka 20 juta, Mas. Lebih ya, bisa ya? Bisa dinego langsung. Ya, kesimpulannya kurang lebih adalah orang Indonesia yang pertama cari mobil itu desain dulu ya. Betul. Mau fitur secanggih apapun, kalau desainnya nggak suka biasanya nggak laku tuh kayak brand sebelah ya. Bahkan beberapa kali kalau saya bikin konten ya, pokoknya ada embel-embel expander tuh pasti rame. Nggak tahu kenapa. Boleh dong kalian cerita kenapa kalau ada tulisan expander kok selalu rame. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa Mas? Harus ke nomor telepon saya yaitu di 0812-8839-6470. Dengan Galih ya Bapak Ibu, jangan yang lain. Iya. Atau Bapak Ibu bisa langsung berkunjung ke Sans Motor Mitsubishi Cibubur ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mas Galih. Nomor handphone termasuk harga saya bakal taruh di deskripsi, kalau nggak pin komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.